Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Arti Sebuah Kesetiaan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 33 dan 37. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, gereja memberitakan tentang kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada dekat dengan kita, yaitu jikalau kita menyadari hadirat Allah dan peran serta Allah dalam hidup kita. Allah haruslah menjadi satu-satunya penguasa dalam hidup kita setiap hari. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengatakan agar kita mengharapkan kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita. Kita berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga." Kehendak Tuhan adalah supaya kita taat kepada-Nya, mengikuti perintah-perintah-Nya. Apa yang dikutip pada awal renungan pada hari ini mengingatkan saya pada firman Tuhan Yesus yang mirip ketika Dia berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Matius bab 10 ayat 38 dan 39. Ketaatan kepada Yesus menjadi tolok ukur kesetiaan seorang pengikut Yesus. Mereka tidak menyayangkan bahkan harta yang paling berharga, yaitu nyawanya dipersembahkan kepada Yesus. Mereka itu adalah para martir. Mereka mempertahankan imannya kepada Yesus apapun taruhannya. Saudara-saudari terkasih, kesetiaan kepada Yesus yang diyakini dan diimani sebagai juru selamat merupakan anugerah yang luar biasa, bahkan tak ternilai. Tidak ada yang lebih berharga daripada setia kepada Yesus dan kehendak Allah Bapanya yang disampaikannya kepada kita. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh para kudus yang mempersembahkan hidup mereka dengan mati untuk iman kepada Tuhan Yesus. Mereka menemukan dalam diri Tuhan Yesus contoh ketaatan kepada Bapaknya, dan Dia sudah membuktikan sebagai anak Allah yang setia dan tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi bab 2 ayat 8. Tuhan Yesus
sudah menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dengan berseru dari atas salib, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lukas bab 23 ayat 46a. Saudara-saudari terkasih, dalam pergaulan sehari-hari kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter, latar belakang, suku, ras, maupun agama serta kebudayaan. Dan yang biasanya dicari orang adalah orang yang dirasakan pas dan ada kecocokan di antara kedua belah pihak. Dan ketika ditanyakan kepada kita, mengapa kita bergaul atau berteman atau bersahabat dengan orang itu, jawaban yang sangat sering kita dengar adalah, dia adalah orang baik. Setidak-tidaknya baik untuk saya. Betul? Orang baik itu ada banyak, meskipun harus diakui kita seringkali kecewa karena bertemu dengan orang yang tidak baik, entah karena perilakunya, kata-katanya yang kasar, dan gaya hidupnya yang tidak sesuai yang kita harapkan. Namun, kita patut bersyukur kalau bertemu dengan orang yang betul-betul baik dan bukan pura-pura baik. Namun, itulah kenyataan yang sebenarnya. Bahkan, kita seringkali bertemu dengan orang yang tidak apa adanya, melainkan ada apa-apanya. Mereka baik dengan kita karena punya kepentingan. Mereka mengambil manfaat dari pertemuan itu. Mereka mengambil manfaat dari pertemanan itu. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Maka benar jika seorang wanita muda berkata bahwa pria, calon suami pilihannya, bukan saja adalah baik, tapi ia harus seorang lelaki yang setia. Saudara-saudari terkasih, seorang pemuka agama bukan Kristen berkata kepada murid-muridnya begini, "Apa yang ingin kami perjuangkan dalam hidupmu?" Ada yang menjawab, "Menjadi orang yang kaya." Ada yang menjawab, "Menjadi orang pintar." Ada juga yang menjawab, "Menjadi orang bijaksana." Ada yang menjawab, "Menjadi orang baik." Guru yang bertanya kepada para muridnya itu memuji jawaban-jawaban itu. Lalu beliau berkata, "Anak-anakku, di dunia ini semua orang ingin menjadi kaya, menjadi orang pintar, orang bijaksana dan orang baik. Namun haruslah kamu tidak boleh lupakan bahwa lebih penting menjadi orang yang setia." Orang yang setia itu adalah orang yang bisa dipercaya dan kepadanya orang akan mempercayakan apapun, kekayaannya dan bahkan masa depannya. Maka benar kata gadis yang akhirnya memilih pria yang setia pada nomor urut pertama kriteria suami idamannya. Banyak orang kaya, tapi hanya sedikit yang pintar. Banyak orang pintar, tapi hanya sedikit yang bijaksana. Banyak orang yang bijaksana, tapi hanya sedikit yang baik. Banyak orang yang baik, tapi hanya sedikit orang yang setia. Jadilah orang
yang setia. Tuhan Yesus menuntut kesetiaan kita kepadanya. Hanya murid setia adalah murid yang baik, yang bijaksana, pintar, dan kaya. Orang yang setia tidak memerlukan apa-apa, bahkan ia tidak mempedulikan keselamatan nyawanya sekalipun. Tuhan Yesus mau kita menjadi murid yang setia. Apakah aku sudah setia mendengarkan sabda Yesus dan mentaatinya juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa putramu Yesus menginginkan kami untuk patuh taat kepadanya tanpa syarat, bahkan tidak menyayangi nyawa kami. Mampukanlah kami untuk setia kepada Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.